Tadi, ini Andi ya, tadi pembantu dekan 1 Fakultas Tarbiyah UISU menelepon saya. Katanya ada orang yang datang dari Jakarta menanya, benar nggak Rasman kuliah di Fakultas Tarbiyah UISU? Tadi pagi dijawab, Pak Rasman itu lulusan terbaik dan lulusan kuliah masuk luar negeri 2 universitas. Kekeh saya. Kasih aja, nanti saya kirim datanya. Bagus itu, kalian tracking saya. Bila perlu kalian datang ke DPRD sana, Madinah, datang ke kampung saya. Biar kalian tahu siapa Rasman yang sesungguhnya. Nah, jadi saya kembali ke situ. Jadi ketika berangkat, mereka di perjalanan dikejar oleh kafir Quraisy. Abu Bakar sangat ketakutan. Tentu saja sebagai manusia, Rasulullah juga ketakutan Muhammad. Masuk ke gua. Begitu masuk dalam gua, ada 1000 pasukan orang-orang kafir Quraisy memang mengejar. Secara manusiawi dia pasti takut. Maka sampai di dalam, saya persingkat, menggigil Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Artinya apa? Ada kekuatan yang dimiliki manusia, tetapi ada yang lebih dahsyat, itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah beliau selamat, Rasulullah sampai ke Madinah dan berhasil mengembangkan Islam sampailah saat ini. 1500 tahun yang lalu umat Islam sudah miliaran di dunia. Dan begitu berhasil di Madinah, maka Rasulullah memberi nama Madinah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Artinya kota yang terang benderang. Jadi ini selaras dengan ajaran Alkitab. Sesungguhnya sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah, jadi saya ini merasa Uya, Farhad, Dennis, Richard, kalian ini mau menaikkan nama saya. Saya nggak kebayang tuh tiap malam kalian mikirin saya, sementara saya tidur. Nah, jadi acara tadi saya sudah lihat ada Bang Egy Sujana, ada Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, ada juga di situ Farhad Abbas, ada beberapa yang lain. Dan di situ hostnya adalah saudara Uya. Dari pertanyaan dan jawaban-jawaban, saya jelaskan satu. Pertama, Bang Egy Sujana itu adalah abang saya. Kalian tidak akan bisa mempengaruhi dia. Saya tahu dia orang lurus, saya tahu dia orang baik, dan saya adalah kader dia. Biarlah dia berbicara dulu. Pada waktunya kami akan ketemu, saya akan jelaskan semuanya. Dan saya tahu bahwa dia paham siapa saya, dan saya tahu dan paham siapa dia. Jadi nggak usah kalian bermimpi bisa mecah belah saya dengan Bang Egy. Bang Egy itu abang saya. Tentang bagaimana saya jadi lawyer, bagaimana saya ikut UCA, bagaimana saya ikut DKPA, itu semuanya Bang Egy tahu. Dan saya adalah memang ada di kantor dia. Tentang masalah surat kuasa Gatot, Evi dan lain-lain, nanti saya akan jawab dengan Bang Egy secara terang benderang. Karena saya bukan melanggar hukum. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Bang Riki, abang baru sekali saya komentari, abang langsung marah. Abang berkali-kali komentari saya. Masa abang Jenderal Bintang 2, maaf ya sudah pensiun misalnya, terus saya komentari abang sakit hati, buat laporan polisi. Ketawa saya, apa yang abang persoalkan? Saya bilang saya akan lawan jenderal kau, meskipun kau jenderal. Riki Sitohang, iya kan bukan saya bilang jenderal. Ya kalau memang abang sebagai jenderal, saya lawan, kenapa rupanya? Jadi kalau abang rupanya jenderal, terus abang udah purnawirawan, terus abang bisa atur-atur polisi, terus abang bisa intervensi, mana bisa bos? Enggak. Jadi justru abang lah yang menurut saya, maaf ya saya duga, menurunkan rating abang sendiri. Masa mau abang Jenderal Bintang 2
bertemu dengan Farhat, bertemu dengan Uya Kuya, bertemu dengan Richard. Ya Allah. Kemarin abang bilang, kalau ada 2 surat kuasa, begitu Gusti ya? Udah ada tadi videonya ya? Kalau ada surat kuasa 2, apa katanya tadi? Angkat apa? Angkat. Hormat katanya. Kalau ada 2 surat kuasa, sudah saya tunjukkan 2 surat kuasa bang. Itu habis saya pulang dari kampung, saya ziarah ke makam orang tua saya Al-Hafiz, dapat surat kuasa itu. Kapan abang angkat tangan? Saya bilang permintaan maaf itu sama dengan angkat tangan kan? Udah angkat tangan abang sama saya, selesai bang. Tapi kalau abang persoalkan itu, pasti surat kuasa ini nanti sampai ke Pak BG juga. Saya akan tanya, benar apa tidak ini? Dan Bang Egy sudah bilang ada surat kuasa itu. Nah yang benar bagaimana cerita surat kuasa itu saya jelaskan. Tapi kalau mau kurang jelas, nanti saya jelaskan ke Bang Egy. Nggak usah pecah-pecah saya dengan Bang Egy. Nah tapi bang, kata-kata abang atau saudara atau Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang ini sudah saya duga melakukan pengancaman. Dengan mengatakan saya akan cari Rasman, saya akan tahu apa tulang belakang katanya tadi ya. Tulang punggung. Nah, ini pengancaman, Pak. Saya akan pertimbangkan buat laporan polisi. Rasman versus Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Gak apa-apa, Bang. Saya pertimbangkan buat laporan polisi. Abang mengancam saya lewat media sosial. Tapi bang, maulah bang terseret-seret kita gara-gara San Denis yang gak sarjana itu bang. Terseret-seret urusan Uya Kuya. Hah? Mau abang? Tapi dasar saya udah kuat bang. Banyak video-video abang. Gak ada 2 surat kuasa, misalnya nih ya, kalau saya nggak salah dengar, nanti kita bisa lihat itu gitu. Kita bisa lihat itu seperti apa surat kuasa dimaksud. Nanti abang akan saya kasih penjelasan. Nanti kalau abang buat LP, saya pun akan buat LP bang. Biar kita ketemu di satu titik gitu loh. Nanti ujung-ujungnya kan ke Pak BG bang. Biar duduk sama-sama sama Pak BG bang. Tanya nanti Pak BG tanda surat kuasa, kenal nggak dia sama Pak Rasman atau enggak? Atau kenal nggak dia sama Pak Riki atau enggak? Kan pastilah dia kenal sama abang. Mungkin saya orang susah bang, saya kan orang miskin bang. Jual koran, ya, jual ikan sale, jual rokok, jalan kaki, kuliah susah bang, melawan jenderal. Saya orang nggak siapa-siapa bang. Tapi saya tidak pernah takut. Jangan abang bawa-bawa nama Pak Muldoko. Pak Muldoko itu sahabat saya, abang saya. Saya nggak bilang ke Pak Muldoko kemarin, ngapain Bapak datang ke sana? Beliau KSP, ada yang bilang bukan saya juru bicara Jokowi Ma'ruf. Ya, saya memang nggak ikut jadi juru bicaranya. Saya ikut pelatihan, saya ikut TV tampil kemana-mana. Saya katakan Pak Muldoko udah menerima jabatan sebagai kepala staf presiden sampai sekarang, itu ada saham saya di situ memenangkan Pak Jokowi Ma'ruf. Bukan menunjuk Pak Muldoko di sana, tidak. Kalau Pak Jokowi Ma'ruf terpilih presiden, dia masuk. Jadi KSP itu aja. Ngapain saya perdebatkan dengan Pak Muldoko? Saya lah yang tahu. Beliau tahu apa teleponnya ke saya tahu apa telepon saya ke beliau. Beliau tahu saya tahu dia. Cukup kami saja yang tahu bang. Nanti abang adu-adu lagi saya. Aduh bang. Anak kampung seperti Rasman kalian bahas-bahas tiap hari, makin naik rating saya bang. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, kalau ini memang baik untuk saya buat. Kalau nggak baik, jauhkan saya dari sini. Kasih kemuliaan yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada ini. Jadi Bang Riki, itu saya anggap pengancaman. Dan itu Bang Egy tadi sempat pertanyakan itu, dan abang bilang, wah saya kan boleh tanya, itu kan di situ. Tapi dari kalimat abang tadi mengatakan dengan terang, bahwa itu akan mencari saya ada di Medan bang. Ya, minggu depan saya ada di Jakarta. Apartemen saya jelas, rumah saya jelas, kantor saya jelas. Kapan abang mau ketemu saya, ketemu kita bang. Gak apa-apa bang, di mana kita ketemu bang? Telepon aja saya bang. Pak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang bang ya. Hah? Sihotang, sorry. Hah? Sitohang ya. Jadi abang nanti telepon saya bang. Gak apa-apa bang, kita ketemu bang. Nah, kalau masih ada pula orang yang bisa ngancam-ngancam orang di Indonesia ini, Sitohang itu agak ngeri-ngeri kita di negara ini. Tapi saya rasa bang, kalau mengancam udah banyak kali yang mengancam saya bang. Cuma nggak pernah dapat orangnya bang. Nah ini abang yang bilang langsung bang. Kalau saya diskusikan dengan para tim hukum nanti, rame nih bang. Jenderal Bintang 2 menuntut anak jual ayam. Anak jual ayam menuntut Purnawirawan Jenderal Bintang 2.
Seru ini Bang.